Tri Satya Pramuka. Tri Satya Pramuka, demi kehormatanku, aku berjanji akan sungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa, menjalankan negara Kesatuan Republik Indonesia dan mengamalkan Pancasila, menolong sama hidup dan mempersiapkan diri membangun masyarakat, menepati dasar Dharma Pramuka. Pramuka itu: 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. 3. Patriot yang sopan dan kesatria. 4. Patuh dan suka bermusyawarah. 5. Rela menolong dan tabah. 6. Rajin, terampil dan gembira. 7. Hemat dan makan bersahaja. 8. Disiplin, berani dan setia. 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 10. Suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Perkenalkan, nama saya Abdul Rahman dari SMP 3 Tambun Utara. Dasar Dharma Pramuka itu: 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. 3. Patriot yang sopan dan kesatria. 4. Patuh dan suka bermusyawarah. 5. Rela menolong dan tabah. 6. Rajin, terampil dan gembira. 7. Hemat dan bersahaja. 8. Disiplin, berani dan setia. 9. Tanggung jawab dan dapat dipercaya. 10. Suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan, negara, Kesatuan Republik Indonesia, dan mengamalkan Pancasila, membangun sama hidup serta menghadapi dasar Dharma. Di level pramuka biasanya kalau kalian tuh SMA penegak nanti. Di penegak itu ada tingkatan bantara, laksana, dan ganjil. Itu tingkatan. Biasanya ditempuh dari waktu 3 sampai 5 tahun. Tapi karena SMA-nya 3 tahun, pada kehormatan di metode kepramukaan sudah dipaparkan. Pertama ada pada kehormatan. Ya. Abdul kembali terima kasih. Kasih tepuk tangan dong. Saya melihat dari prestasi-prestasi menunjukkan ya, bisa menunjukkan kualitasnya, mau dari paskibra, mau dari bela diri segala macam, tunjukkan kualitas kalian karena kita butuh siswa-siswi yang berprestasi di sini dan hebat di bidangnya masing-masing. Materi metode kepramukaan pada kehormatan belajar melakukan. Kenapa belajar melakukan? Karena di pramuka itu selalu banyak praktek daripada teori seharusnya. Apalagi pramuka penegak, nanti kalian jadi pramuka penegak, sekarang masih menggalang nih jadi pramuka penegak, itu kita lebih banyak praktek. Bahkan waktu itu kita praktek masak rimba, walaupun tidak di rimba, adanya di sekolah. Ini sekolahnya udah kayak puncak karena berkabut efek dari asap kayu bakar. Nah, kita masak di sini semua bersama-sama, masak sesuai dengan menu yang mereka mampu kerjakan. Dan itu bisa diaplikasikan pada saat kami ke Baduy. Kami ke Baduy cuma modal beberapa laut saja dan kita bisa survive di sana. Gak bisa tuh bawa nugget ke sana, susah. Andalannya adalah Indomie, karena Indomie is my life kalau kata orang pramuka itu Indomie itu teman hidup kita. Nah, kembali ke metode pramukaan, pada kehormatan belajar melakukan sistem berkelompok. Kenapa sistem berkelompok? Karena pramuka itu selalu berkelompok, tidak individual. Pramuka itu kompak, pramuka itu harus solid, tidak ada individual. Sistem berkelompok menarik dan menantang. Kenapa? Pramuka itu harus menarik dan menantang. Tadi contoh, kita jalan ke Baduy,
Itu menarik ya? Menarik karena kita belum pernah ke sana. Menantang, katanya bagus serem. Bahkan saya ya, kalau ada anggota pramuka yang nggak berani ikut, katanya karena di sana serem. Serem kenapa? Serem Pak, kakak ibu saya di sana banyak anjingnya. Kayaknya di sini juga banyak ya, kalau lagi juga banyak ya. Ya memang kadang-kadang di sana banyak memelihara anjing untuk keamanan, gitu ya, bukan untuk satu dan lain hal. Bahkan tidak pernah di sana. Tapi ada momen aneh di sana yang bisa kita ambil hikmahnya. Contoh, kebetulan tahun lalu kita berangkat 1 hari setelah Idul Adha. Saya suruh anak-anak bawa daging. Padahal kita lupa, karena terlalu euforia, nyampe tuh daging udah diolah. Kita main air dulu, kita nikmatin alamnya dulu. Pas malam baru ingat, pas besoknya baru ingat, ada daging di bawah tas masing-masing, udah bau. Kita kasih, daripada dibuang mau bazir ya, mau bazir itu kan teman setan katanya. Setan itu, kita kasih teman setan. Kita berikan ke hewan. Ular suka ada anjing, dan hebatnya anjing itu tahu bagaimana caranya berterima kasih. Siang harinya kita trekking ke dalam hutan. Jalan ke dalam hutan itu kita didampingi dari pukul 12 siang atau selepas zuhur kita berangkat sampai pukul 15 kita kembali ke base camp. Itu kita didampingi, kita bumi-bumi. Bahkan kita duluan jalan aja udah ke depan duluan. Dia cover kita dari hal-hal yang tidak diinginkan. Tuh, binatang aja tahu cara yang terima kasih. Masa kita enggak sebagai manusia, sebagai makhluk berpikir? Ya, gitu. Jadi itu salah satu yang bisa kita ambil pelajaran di sana. Banyak sekali pelajaran yang bisa diambil dari anak pramuka pada saat itu. Itu salah satu ceritanya. Ya. Kembali ke metode kepramukaan, pada belajar melakukan sistem berkelompok, menarik dan menantang. Di alam terbuka tadi contohnya dibagi hadir orang dewasa itu saya dan ibu anak atau yang dituakan. Hadir orang dewasa, tanda cakap tuh boleh tanda cakap dan satuan terpisah. Satuan terpisah itu kenapa di pramuka selalu ada putra dan putri, karena putra dan putri dianggap sama dan bisa bersaing, gitu ya. Nah, kembali tanda cakap yang ada di pakaian atau di seragam kajika itu, salah satunya adalah tanda cakap. Ya, saya paparkan satu-satu. Yang ada di bahu, ada yang tahu nih di bahu apa namanya? Bantara, atau biasa disebut TK. TKK itu tanda kecakapan khusus. Ya, punten, tahu itu TKU, TKK ya, benar. Jadi kita Bantara di atas levelnya itu laksana. Harusnya Kajika dan kawan-kawan itu sudah jadi laksana. Kalau yang paling ragu, yang paling bawel pasti saya dan bukan terkait kaju. Saya tekankan mulai detik ini untuk seluruh angkatan 29. Nanti pada saat KPM sudah berjalan, setiap hari Rabu berpakaian pramuka lengkap. Minimal sudah menggunakan kaju. Link kajunya gimana Kak? Link kaju bebas, mau kreasi apapun bebas. Kita pernah ikut lomba, karena kakinya tidak seragam, kita buat sendiri dari tali pramuka. Sekreatif itu, yang penting kita seragam. Tuh, itu dikasih bebas mau pakai apa saja. Sekreatif mungkin, mau logonya apa juga bebas. Bahkan beberapa kota pramuka itu pakai logonya Sinulangi dan Putri Dewi Pitaloka Masilian. Itu ambalan kita. Ya. Kemudian kaju sebagai seorang penegak harus lebih dari ikat pinggang. Ya, kakaknya masih suka pakai
kaki cupang gitu. Kalau ketemu sama saya pakai kaki cupang, saya klik. Ya, nggak mau masa laki-laki menegak kakinya segini. Itu kaki dari SD itu, nggak diganti-ganti. Ya, jadi harus lebih dari gesper. Ya, biasanya sekitar 120 T, 120 cm. Kalau untuk laki-laki dan perempuan atau untuk penegak. Tapi tinggi badan seseorang kan beda-beda ya, jadi disesuaikan saja panjangnya. Ya. Kemudian mulai dari kanan, di lengan kanan ini ada yang namanya kuartir cabang, yaitu Kabupaten Bekasi. Jadi kalau yang masih tulisannya Bekasi, tolong diganti, ya, tolong diganti. Ini Jawa Barat adalah kuartir daerah. Ya, kita di Provinsi Jawa Barat, Kuartir. Jadi harus pakai ini. Kalau yang dari Jakarta, tolong diganti, ya. Kemudian ada bungkus depan. Untuk perempuan itu 05074. Untuk laki-laki 05073. Laki-laki ganjil, perempuan genap. Ini yang ada di posisi kanan. Ya, di posisi kiri perhatikan dari kanan. Di posisi kiri, di sini ada buat angkatan. Ketika angkatan 27, nanti kalian angkatan 29 dan harus menggunakan angkatan 29. Warnanya merah dan emas, itu menandakan pramuka inti. Nanti kalau pramuka atau pramuka inti merah putih, backgroundnya merah, tulisannya putih. Ini sanggar. Kalau disebutnya putri biar kita lupa. Kalau laki-laki nanti Prabu Siliwangi. Kemudian di posisi depan, perempuan biasanya di kerah itu ada dua buletannya. Yang kanan warna ungu, yang kiri warna coklat. Ada yang tahu nggak itu apa? Nggak tahu. Yang kanan itu warna ungu, spot, wasem. Ini biasanya di laki-laki ada di sini. Wasem. Untuk yang sebelah kiri yang coklat itu namanya kitri. Jadi itu adalah tanda pengesahan kalian sebagai anggota pramuka. Makanya kalian itu dari SD udah jadi anak pramuka sebetulnya tanpa disadari. Jadi ini itu dapat dari wasem, ini dapat dari internasional. Harusnya dilatih, tapi karena kita sudah ada negosiasi dulu pada masa dulu, jadi langsung bisa digunakan tanpa adanya pelatihan, termasuk kitri. Ya, jadi auto, gitu ya. Kemudian di sini ada MP, di sini ada garis 3. Garis 3 itu untuk apa? Strip 3 atau garis 3 itu tanda pradana. Pradana itu pemimpin dari para anggota pramuka di pangkalan atau di musuhan. Garis 2 itu untuk pinsa atau pemimpin sangga. Garis 1 untuk pinsa. Gitu ya, itu sekilas saja. Nah, kemudian mungkin ini ada juga, ini disebut PKU. Ini ada tanda P3K. Ini jalan jauh logonya. Ini pengamatan, karena waktu di Baduy kita mengamati sesuatu di sana. Bahkan ada sesuatu yang aneh juga kita amati, karena jumlah anggota cuma 30, dihitung 42. Sisanya siapa yang dihitung? itu real. Kejadiannya di pukul 1:30 malam. Anggota kita cuma 37 yang berangkat, terhitung 42. Dia ngitung siapa? Nggak tahu. Kemudian ini ada menabung, karena nanti di pramuka kita ada menabung dan ada iuran. Ya, nanti nominalnya kita paparkan di kelas-kelas masing-masing, nanti disampaikan. Nanti di kelas masing-masing juga dibentuk yang namanya juru uang, gitu ya. Kemudian ada berkemah yang biasa. Itu posisi tanda depan umum atau khusus yang ada di badan, gitu ya. Nah, nanti mungkin setelah sudah dapat kelas masing-masing, saya mau mapping berapa jumlah laki-laki dan perempuannya.
untuk pemesanan bed. Mungkin kemarin sudah dijelaskan sama Bu Husnul ya sebagai ketua koperasi. Khusus sudah terdata, nanti mungkin barang bisa jadi 2 sampai 4 minggu bednya, nanti akhir Agustus sudah bisa dipasang gitu ya. Lagi oh ya, untuk perempuan kalau yang ngerasa bajunya masih ada tali samping, ngerasa nggak? Masih ada ya yang tali samping. Saya bilang tadi, pramuka penegak itu adalah dianggap, ini sebutannya jengkolan katanya sih, istilah zaman dulu jengkolan. Ini adalah tanda untuk saya sebagai seorang pembina. Semua guru di sini adalah pembina pramuka, tapi saya dan Bu Ana adalah pembina gugus depan, gitu ya. Jadi kalian juga tetap harus hormat sama guru-guru yang lain. Yang ini masalahnya 3 tahun muat nggak? Kalian tuh lagi masa pertumbuhan, jangan sampai pas kelas 3 punya baju baru. Ya, jadi dikondisikan. Perempuan juga sama, mentang-mentang boleh dikecilinnya naik segini, kantongnya itu copot aja nggak apa-apa, sudah boleh dicopot. Bahkan menurut Perpres 2010 itu udah nggak berlaku untuk seorang penegak menggunakan tali samping, gitu ya. Jadi kalau yang merasa masih punya tali samping, copot aja, apa-apa. Terus boleh dikecilin nggak di bagian pinggang? Boleh, silahkan. Tapi proporsional, jangan pating pencotot, ya. Dia nggak boleh. Ini nanti sampai kelas 12, kan nggak muat. Kelas 12 beli baju baru, gitu ya. Itu terkait dengan seragam. Tahunya hapus buatan ya. Nanti lu praktekin sama kakaknya hapus buatan. Ada yang mau jadi korbannya? Nanti yang sekiannya nggak apa-apa katanya. Aku mau jadi pensikiannya, silakan nanti dipraktekkan. Gitu. Oke, S3 sudah siap. Tanpa sudah. Oke, materi berikutnya dipaparkan tadi silakan saya paparkan di ini oleh Pak saya dari Pak. Silakan Pak kita. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, manajemen bencana adalah suatu proses dinamis, berlanjut dan terpadu untuk meningkatkan kualitas langkah-langkah yang berhubungan dengan observasi dan analisis bencana, serta pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, penanganan dini, penanganan darurat, rehabilitas, dan rekonstruksi bencana. Menurut Warfield, manajemen bencana mempunyai tujuan. Nah, yang pertama, mengurangi atau mencegah kerugian karena bencana. Yang kedua, bagi pelaksananya bantuan yang segera dan memadai terhadap korban bencana. Yang ketiga, dengan yang cepat. Kalau misalnya terjadi sebuah bencana, biasanya kan akan ada korban-korban yang terluka. Nah, lukanya itu ada luka bakar, ada luka luar yang terjadi perdarahan di luar kulit gitu. Ada juga luka dalam seperti memar. Nah, kemudian ada luka gigitan ular, terus ada yang pingsan dan lain sebagainya. Nah, di sini kakak-kakaknya mau mempraktekin gimana sih caranya melakukan pertolongan pertama apabila jadi patah tulang gitu. Jadi tulang kakaknya dipatahin dulu nih.